Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Dharma Negara Business School Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dengan dosen pengampu dari Benarli Nugraha SESAK MAK KIA. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 2 anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Cahya Hadi Permana dengan NIM 62201190012. Dan saya sendiri Hapsah Nurul Marifah dengan NIM 622011904. Menurut SAK Etap IAI 2009-172, kewajiban atau obligasi kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang menimbulkan atau mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 IAI 2012-1.12, suatu liabilitas itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas itu memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi yang normal. Adapun yang kedua itu, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga itu, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan atau debitur kepada pihak ketiga atau kreditur yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu hutang atau sama dengan 1 tahun dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Adapun penyelesaian liabilitas yang kini atau yang ada sekarang itu dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya pertama pembayaran kas, yang kedua dengan penyerahan aset lain, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat ada pergantian kewajiban dengan kewajiban yang lainnya, dan yang kelima itu mengkonversikan kewajiban menjadi ekuitas. Selanjutnya ada contoh liabilitas jangka pendek. Menurut Agus tahun 2013 ada beberapa contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha, di mana merupakan kewajiban kepada pihak ketiga dari proses pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua ada pinjaman dari bank. Yang ketiga ada utang pajak. Utang pajak ini merupakan kewajiban wajib pajak yang harus lunasi yang berbentuk sanksi administrasi, bunga, denda, dan sejenisnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang keempat ada biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada voucher payable. Terus ada utang dividen. Nah, utang dividen ini merupakan bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak dari perusahaan tersebut, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan. Selanjutnya ada uang muka penjualan, utang pemegang saham, utang bunga, dan juga utang perusahaan afiliasi atau hubungan khusus. Adapun tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek menurut Agus 2013-17, yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas
liabilitas jangka pendek tersebut. Nah, jika internal kontrol atas liabilitas jangka pendek itu disimpulkan oleh auditor cukup baik, maka ruang lingkup pemeriksaannya pasti akan pendek atau dapat dipersempit ya. Sedangkan jika disimpulkan lemah internal kontrolnya, maka ruang lingkupnya otomatis itu harus diperluas ya. Nah, perlu juga diperhatikan ada beberapa ciri internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek itu. Yang pertama itu adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Yang kedua juga itu digunakan formulir-formulir yang bernomor urut tercetak, seperti untuk permintaan pembelian atau order pemberian dan laporan penerimaan barang ya. Yang ketiga itu adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan utang, itu harus ada sistem otorisasinya ya. Adapun yang keempat itu digunakan sistem tender untuk pembelian dalam jumlah yang besar ya. Itu dimana beberapa supplier itu diundang untuk memasukkan penawaran tertulis dalam amplop tertutup ke panitia tender ya. Yang selanjutnya itu dibuat buku tambahan untuk utang usaha ya. Dan setiap akhir bulan itu dijumlah antara buku tambahan tersebut dengan saldo utang menurut general ledger ya, yang merupakan perkiraan pengendalian. Yang selanjutnya itu jumlah barang yang dicantumkan dalam faktur pembelian. Itu harus dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan dalam penerimaan barang dan pesanan pembelian, itu harus dibandingkan ya, untuk mencegah penyebaran atas barang yang dibeli melebihi jumlah barang yang dipesan dan yang diterima. Yang selanjutnya yaitu faktur pembelian dalam dokumen pembelian lainnya itu harus dicap lunas ya. Itu untuk menghindari digunakannya dokumen-dokumen tersebut dalam proses pembayaran yang kedua kalinya. Nah, jadi itu adalah ciri internal kontrol yang baik ya. Yang kedua, tujuan pemeriksaannya itu memeriksa apakah liabilitas jangka pendek tersebut yang tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi ya. Nah, jika liabilitas tersebut merupakan utang usaha yang berasal dari pembelian secara kredit misalnya, itu maka utang tersebut itu harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap ya, seperti purchase requisition, purchase order, supplier invoice ya, dan receiving reportnya itu harus didukung ya. Selain itu, pembelian tersebut juga harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ya, misalnya oleh manajer pembelian, manajer akuntansi, dan keuangan ya. Nah, jika liabilitas jangka pendek tersebut berupa utang dividen, maka itu harus didukung oleh bukti notulen, rapat direksi, dan juga yang memberikan otorisasi untuk peminjaman uang dari bank ya. Nah, begitu juga jika berupa utang pemegang saham, itu harus didukung oleh perjanjian kredit. Jika ada utang pemegang saham, itu
itu, maka tidak boleh ada setoran modal yang belum dilunasi oleh pemegang saham tersebut ya. Adapun tujuan yang ketiga itu memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan itu sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca atau belum ya. Nah, dalam hal ini auditor itu harus meyakinkan diri bahwa tidak ada kesalahan pencatatan atas utang atau kewajiban yang belum dicatat ya. Nah, untuk itu auditor itu harus memeriksa semua perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga ya. Yaitu dengan memeriksa notulen rapat, memeriksa notulen pemegang saham, dan mengirimkan konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Nah, adapun tujuan yang keempat yaitu memeriksa apakah akrual advances atau adanya beban yang masih belum dibayar ya maksudnya. Nah, apakah beban yang belum dibayar itu jumlahnya rasional atau tidak, itu harus diperiksanya. Dalam arti rasional itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil ya. Nah, untuk itu auditor itu harus memeriksa dasar perhitungan atau akrualnya yang dibuat perusahaan, apakah masuk akal dan konsisten dengan tahun sebelumnya atau tidak ya. Misalnya untuk biaya perjalanan yang masih harus dibayar, itu harus dibayar untuk perjalanan kemana ya, menggunakan pesawat terbang apa misalnya, berapa lama perjalanannya, menginap hotel di mana, dan sebagainya ya. Itu harus dicatat, harus diperiksa ya. Yang kelima yaitu tujuannya untuk memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa itu jika ada, itu sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa. Misalnya ada utang leasing atau pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan utang leasing tersebut itu harus dicatat sebesar nilai tunainya ya. Nah, selain itu juga sebagian dari utang leasing itu yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu yang akan datang ya, harus dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Sedangkan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun itu harus dicatat sebagai liabilitas jangka panjang ya. Jangan sampai itu terbalik atau bagaimana ya, ada kesalahan. Adapun yang keenam itu tujuannya memeriksa apakah seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan dalam neraca. Nah, itu apakah sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan neraca atau belum ya. Dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan atau belum. Jadi misalkan pada tanggal 31 Oktober ya 2011 misal, perusahaan itu membeli barang dagangan secara kredit dari luar negeri sebesar taruhlah 100 US dollar ya, 100.000 US dollar. Nah, kurs saat itu adalah 9.200 per 1 US-nya misalnya, sehingga uang yang harus dicatat itu sebesar 920 juta maksud saya ya, per tanggal 31 Desember 2011 itu. Nah, utang tersebut itu masih belum dilunasi ya misalnya
Dan kurs Bank Indonesia saat itu, maksud kurs beli ya 9.600 misal, dan kurs jual itu 9.400. Nah, berarti kita ambil kurs tengahnya yaitu 9.500 ya. Jadi pembayarannya itu menjadi 950 juta ya. Nah, karena ada selisih di antara kurs yang pertama dengan kurs yang barusan, maka dalam jurnal penyesuaiannya itu harus dibuat per tanggal 30 Desember itu di kreditnya, di debitnya itu laba rugi selisih kurs senilai 30 juta ya, karena ada selisih 30 juta, dan di kreditnya itu terhadap utang usaha yaitu senilai 30 juta. Adapun tujuan pemeriksaan yang ketujuh yaitu memeriksa apakah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek tersebut telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan neraca atau belum. Jadi semua bunga liabilitas jangka pendek itu baik dari utang bank, utang pemegang saham dan lainnya itu sudah dicatat sebagai beban perusahaan atau sudah dicatat sebagai utang bunga per tanggal laporan posisi keuangan atau belum ya dalam neraca. Adapun tujuan yang ke-8 yaitu memeriksa apakah biaya bunga liabilitas yang pendek itu tercatat pada laporan posisi keuangan itu benar telah terjadi, dihitung secara akrual dan merupakan beban perusahaan. Seperti apakah bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi itu berasal dari pinjaman jangka pendek yang digunakan perusahaan dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah sehingga betul-betul merupakan beban perusahaan. Nah, selain itu auditor juga harus melakukan pengecekan apakah perhitungan bunga yang tadi sudah dicatat secara akurat ya. Nah, walaupun beban bunga dicatat berdasarkan nota debit dari bank atau berarti dihitung oleh bank, tapi kita harus mengecek kembali ya untuk meyakinkan. Adapun yang ke-9 tujuannya yaitu memeriksa apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Ya, maksudnya itu biasanya dalam perjanjian kredit bank ya, itu mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabahnya. Persyaratannya diantaranya itu seperti perusahaan itu tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank ya. Terus ada juga current ratio itu harus dijaga pada tingkat tertentu. Terus ada juga tidak boleh terlambat dalam membayar bunga. Nah, jika persyaratan tersebut dilanggar oleh perusahaan, itu maka akan terjadi bank default. Dan hal tersebut itu harus diungkapkan dalam catatan laporan atas keuangan. Adapun yang ke-10 tujuannya itu yaitu memeriksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di dalam neraca, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan
itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau ETAP atau PSAK atau IFRS ya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek. Yang pertama, itu adanya kecenderungan perusahaan untuk mencatat liabilitas tersebut lebih rendah dari yang sebenarnya. Itu dengan tujuan untuk memperoleh laba bersih besar ya dari jumlah yang sebenarnya. Misalnya, seperti dengan tidak mencatat sebagian biaya dan pembelian barang dagangan atau bahan baku yang belum dibayar. Nah, untuk itu, auditor itu harus melakukan prosedur yang disebut searching of under record liabilities dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan keuangan dalam neraca ya. Adapun yang kedua itu adanya perbedaan antara accrual payable dan accrual advances, di mana accrual payable ini angkanya akan lebih pasti karena perusahaan itu mencatat kewajibannya berdasarkan invoice yang diterima dari supplier ya. Sedangkan accrual advances itu angkanya didasarkan pada estimasi sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan accrual payable tadi. Maka dua hal tersebut itu harus diperhatikan oleh auditor dalam memeriksa akun liabilitas jangka pendek. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Dan kemudian, periksa penjumlahannya serta cocokkan saldonya dengan saldo yang ada di buku besar. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger untuk utang usaha jika jumlah suppliernya banyak. Nah, yang keempat, secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan juga apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Nah, periksa juga perhitungan matematik dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, ada seandainya terdapat laporan rekening bulanan dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek selanjutnya ada pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Selanjutnya ada periksa pembayaran sesudah tanggal neraca, dan untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat per tanggal neraca, dan untuk meyakinkan mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal neraca. Selanjutnya ada seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit apapun, maka kirim konfirmasi kepada bank. Periksa surat perjanjiannya dan buatkan eksep dari perjanjian kredit tersebut, serta periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Selanjutnya ada seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau juga dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi. Dan juga periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang selanjutnya ada seandainya ada utang
leasing atau sewa, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa, yaitu PSAK nomor 30 revisi 2007 mengenai sewa, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat, dan tie up jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang dicantumkan pada laporan laba rugi. Juga perhatikan aspek pajaknya. Terus ada seandainya saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Selanjutnya, seandainya ada uang muka penjualan per tanggal neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Terus, ada seandainya kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, yang terakhir ada seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Bagian terakhir prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek ini ada beberapa, yaitu untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya utang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh badan, perusahaan telah membayar PPh 29. Terus, periksa dasar perhitungan accrued expense atau beban yang masih harus dibayar yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu, harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Selanjutnya, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca. Selanjutnya, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Yang terakhir, periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP atau PSAK, dan juga atau IFRS. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik itu dari materi atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.